Kita lanjutkan diskusi kita malam ini, Bu Kiki. Tadi memang ada kabar yang baik ya, selama 2 tahun terakhir itu angka pengangguran dari SMK 30,5%. Saya cukup mempertegas sedikit, Saudara, bahwa ini tidak semata-mata kita mengesampingkan lulusan yang lain ya. Tapi sekarang kita coba ngomongin soal SMK, karena berdasarkan survei, ini banyak orang tua menyekolahkan anaknya ke SMK karena siap kerja. Lagi-lagi alasannya itu tidak bukan karena biaya pendidikan itu tinggi. Karena dari SMA harus ke pendidikan selanjutnya dan angka pendidikan selalu naik. Bu Kiki, lantas apakah Kemendikbud punya target angka penurunan pengangguran dari SMK berapa? Jadi Mbak melihat dengan perkembangan. Jadi ada juga hal yang perlu kita pahami bersama begitu ya. Bahwa kebekerjaan lulusan dari suatu satuan pendidikan itu tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Oke. Ketersediaan lapangan kerja itu kan yang lain ya, yang memikirkannya dan investasi pelaku mengendalikan. usaha ya. Betul. Dan oleh sebab itu kami tidak menargetkan lulusan itu dalam konteks employability itu selalu bekerja di suatu entitas bisnis gitu. Tapi juga kami menyiapkan menjadi wirausaha. Nah, dengan paradigma bahwa employability itu bisa diukur dengan bekerja di industri atau DUDI tadi, menjadi wirausaha, atau ada juga tadi saya senang sekali adik-adik kita yang muda tadi punya pemikiran yang sangat luar biasa ya. Mereka mengatakan melanjutkan studi kalau memang anak ini punya kesempatan dan punya keinginan untuk melanjutkan studi, mestinya kita boleh buka kesempatan itu. Jadi yang kita sebut sebagai employability itu 3. BMW kami menyebutnya, bekerja, melanjutkan studi dan berwirausaha. Oke. Nah, kalau kita lihat ke sana, maka orang tua memang sekarang kan lebih real ya, lebih oke. Anak-anak kita mesti bagaimana nih gitu. Dan mereka memilih SMK. Kami sekarang juga dengan bantuan Pak Anton sangat luar biasa nih, teman-teman dari industri memberikan inspirasi ke kami. Mereka mengatakan, Bu, program studi masa depan itu seperti ini. Misalnya pariwisata, tidak cukup hanya pariwisata. Sekarang ada wisata bawah laut, Mbak. Ada prodi wisata bawah laut, ya, mengingat potensi Indonesia. Nah, dengan yang seperti itu, maka orang tua semakin melihat animasi. Itu prodi-prodi animasi luar biasa banyak peminatnya. DKV, gitu ya, desain komunikasi visual. Itu juga rame. Ilmu komputer juga banyak sekali. Jadi kita atas saran dari industri juga membuka program studi berorientasi masa depan, ya, itu yang kemudian menarik anak-anak muda kita sekarang. Kemudian berusaha mengefisienkan sebisa-bisanya biaya pendidikan, begitu. Jadi akhirnya kalau kita lihat memang betul minat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke vokasi semakin tinggi. Iya. Ya benar sekali Bu, itu concern soal biaya pendidikan, kadang-kadang naiknya kemahalan Bu, nggak semua orang sanggup. Jadi saya rasa ini juga harus jadi perhatian juga ya dari Kemendikbud untuk memantau sekolah-sekolah, kalau bisa dikasih batasan atas kali Bu ya.